Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina wa habibina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya nafsu manusia, jiwa manusia secara tabi'i, secara tabiatnya itu terpengaruh, terbekas dengan tiga hal. Nafsu yang dimiliki oleh manusia, naluri yang dimiliki oleh manusia itu secara zahirnya, secara tabi'i terpengaruh dengan dari tiga hal. Yang pertama, rasa takut, al-khauf, rasa takut. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kabar-kabar tersebut akan mempengaruhi jiwa kita, dan hal itu akan menjadikan diri kita akan menjadi pembangkit dorongan untuk hati kita, sehingga kita bisa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tama', yaitu harapan, adalah merupakan sesuatu yang salah satu yang mempengaruhi daripada jiwa manusia, nafsu manusia, yang akan membekas di dalam diri manusia, dalam nafsu manusia, yaitu adalah at-tama', yang kedua, harapan. Ketika kita mendapatkan harapan, ketika kita membaca daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita mendengarkan daripada apa yang telah Allah janjikan kepada kita, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, surga yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia. Sehingga hal-hal seperti itu akan menjadi pembangkit, menjadi dorongan untuk diri kita, sehingga kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya. Adapun yang ketiga, daripada sesuatu yang mempengaruhi, yang membekas di dalam nafsu diri manusia, adalah asyauq, al-hub, rindu, cinta. Ketika kita rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi dorongan, menjadi pembangkit di dalam diri kita, sehingga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan di dalam ayat Al-Quran, bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bermuamalah kepada hambanya dengan muamalah yang sangat begitu baik kepada hambanya. Walaupun hambanya itu melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala berperilaku, bermuamalah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang menyimpang, yang mendolimi dirinya,
Wahai hamba-hambaku yang menyimpang, yang menzalimi dirinya, yang bermaksiat kepadaku, yang keburukannya melebihi daripada kebaikannya. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan, hati-hati dengan keadaan kalian ini. Jangan karena kalian rela dengan keadaan kalian. Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada kita semuanya, memberikan warning kepada kita semuanya, dan memberikan bimbingan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, nasihat kepada hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya. Allah tidak mencaci hambanya, tidak hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah biarkan begitu saja, tidak Allah binasakan begitu saja, tapi Allah bahkan Allah menisbatkan kepada dirinya. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala, Allah nisbatkan kepada dirinya. Alangkah luar biasanya muamalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah menyimpang, yang bermaksiat kepadaku. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan ketika hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah biarkan, tidak Allah berikan murka langsung kepadanya, tidak Allah laknat langsung. Bahkan Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan nasihat, ya. Allah katakan, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati dengan adabku, janganlah kalian putus asa. Ya. Kembalilah ke jalan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, begitu baiknya muamalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Janganlah kalian putus asa. Berapa banyak pun dosa yang kalian lakukan di muka bumi ini, janganlah kalian berputus asa. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi jangan sampai kalian tertipu dengan daripada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian lalai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengerjakan, tidak mau mengambil sebab agar Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, pertama, janganlah kita putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harapan mendapatkan ampunan Allah, tapi juga kita berbuat, minta ampunan, berbuat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal yang baik, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun. Kalau kita dengar yang telah diriwayatkan di kitab-kitab sebelumnya, umat-umat sebelumnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya lautan yang ada di muka bumi ini itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ada di muka bumi ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghantamkan dirinya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi atau tanah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka semuanya, kepada langit, kepada bumi, kepada lautan, kepada samudra,
Allah katakan kepada mereka, innakum lan takhluquhum fa in khalaqtumuhum lama qultum dalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang mana mereka sangat murka kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada mereka, sesungguhnya kalian itu tidak menciptakan mereka. Kalian itu tidak menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka. Kalau seandainya kalian menciptakan mereka, menciptakan manusia, menciptakan hambaku, maka niscaya kalian tidak akan mengatakan hal seperti itu. Niscaya kalian tidak akan murka terhadap hambaku. Lihat bagaimana luar biasanya muamalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bermaksiat kepadanya. Diceritakan ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu yang mencari anaknya, sudah beberapa hari tidak kembali anaknya. Hilang anaknya. Pada waktu ibunya berlari, anaknya juga berlari. Ketika mereka saling bertemu, mereka berpelukan dan mereka menangis. Ibunya menangis, anaknya pun juga menangis. Para sahabat yang ada di sekitarnya melihat keadaan tersebut juga ikut menangis semuanya. Sehingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka para sahabatnya, ma'abkakum, apa yang membuat kalian menangis? Apa sih yang membuat kalian menangis? Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanata hadzal ya Rasulullah. Yang membuat kami menangis ini adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Bagaimana seorang ibu yang telah kehilangan anaknya selama beberapa dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Ini yang membuat kami menangis ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kalian daripada ibu ini, daripada seorang ibu ini terhadap anaknya. Kalian lihat, apakah kalian menyangka bahwa seorang ibu ini akan membakar anaknya atau akan mencelakakan anaknya? Kata para sahabat, enggak mungkin ya Rasulullah. Sesungguhnya seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya. Ketahuilah sesungguhnya Allah lebih dari itu. Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu, daripada ibu ini menyayangi anaknya. Luar biasa. Karena nanti ketika kita, mungkin di dunia, ya di dunia menjadi nampak kelihatan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tapi nanti ketika di akhirat tidak ada namanya kasih sayang kepada anaknya atau kepada istrinya. Enggak ada. Kepada saudaranya enggak ada. Mereka hanya mengurusi diri mereka sendiri ketika nanti di akhirat. Ya, nafsi sudah. Anaknya kena azab, mereka tidak mengurusinya. Tidak mau menolongnya. Yang mereka perhatikan hanya diri mereka. Bagaimana, apa yang akan terjadi kepada diriku nantinya. Itu keadaan mereka ketika mereka ada di akhirat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala baik ketika mereka di dunia maupun di akhirat nantinya, Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya. Tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah berikan satu rahmatnya kepada hambanya di dunia. Satu rahmat dibagikan kepada seluruh makhluknya, manusia, jin, hewan. 99 rahmatnya Allah akhirkan. Allah tunda untuk apa? Untuk Allah berikan rahmatnya. 99 rahmat Allah tunda. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala 99 Allah tunda untuk Allah berikan kepada hambanya nanti di akhirat. Karena kesulitan yang akan ditimpa oleh
manusia di akhirat itu lebih besar daripada di dunia. 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah tunda, Allah berikan kepada hambanya nanti di akhirat. Inilah bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Luar biasa. Kalau kita mendengar daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita, maka hal itu akan menjadi penyemangat, akan menjadi pendorong kepada diri kita sehingga kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan merenungi alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sesungguhnya kami rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami rindu dengan Allah yang maha mulia. Yang maha mulia kepada hambanya, yang merahmati hambanya. Kami rindu kepadanya. Sehingga kerinduan tersebut akan memaksa dirinya, memaksa nafsunya, memaksa jiwanya untuk berbuat baik supaya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Maka dia akan apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintainya, dia akan melaksanakannya untuk mendapatkan cinta daripada orang yang dicintainya. Sama seperti hamba, seorang manusia yang ingin mendapatkan cintanya Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak, lebih layak untuk dicari keridhoannya daripada manusia. Sehingga dia apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Daripada sesuatu yang mempengaruhi ya, yang membekas di dalam hati jiwa manusia dan akan menimbulkan semangat ya untuk menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal. Kemudian setelah kita mengetahui tiga hal ini, ya, karena sebagaimana yang saya jelaskan di kajian sebelumnya bahwa al-ba'its ya, dorongan yang mana itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya, itu ada sebab-sebabnya. Terdapat sebab-sebabnya untuk mendapatkan dorongan tersebut. Ya. Sebab-sebabnya tiga hal tadi itu. Kalau kita sering membaca Al-Quran, ya, mendengarkan ceramah, ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, para habaib, para kiai, niscaya insya Allah dorongan hadiah tersebut akan diberikan kepada kita, insya Allah. Tapi masalahnya kalau kita nggak mau kumpul ya, kumpul sama orang-orang yang buruk, memiliki sifat yang buruk, nggak pernah baca Al-Quran, maka mungkin akan berlalu umurnya 20 tahun, 30 tahun, 80 tahun, sedangkan belum ada ba'its, belum ada dorongan yang masuk di dalam hatinya. Maka celakalah dirinya ketika dia tidak mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ba'its, dorongan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui daripada sebab-sebab untuk mendapatkan dorongan ini, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk menjaganya? Setelah itu bagaimana ketika kita sudah mendapatkan dorongan tersebut, mendapatkan penyemangat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tiga hal. Yang pertama, menjaga daripada hadiah tersebut, menjaga daripada dorongan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Cara kita menjaganya adalah pertama dengan berkumpul, menjauhi daripada perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang buruk, yang memiliki sifat yang buruk.
Ketika kita keluar dari rumah, kita mendapatkan ada perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang memiliki sifat yang buruk. Perjudian, ya, kumpulan minum-minuman keras dan lain sebagainya, atau adanya ngerumpi di situ, perkumpulan yang mana di situ menggunjing dan lain sebagainya, daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu semuanya, sudah tinggalkan. Jauhi mereka semuanya. Karena dengan cara itu kita bisa menjaga hadiah yang telah Allah berikan kepada kita berupa dorongan. Dan juga cara yang kedua, cara kita untuk menjaga daripada hadiah yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan menjauhi daripada berpaling atau menjauhi daripada waswasah syaitan, waswas daripada syaitan. Adapun waswas itu pasti terjadi. Ya, karena setan itu tidak mau, gak bakal diem untuk mengganggu kita. Pasti setan itu akan memberikan waswas, ya, gangguan, ya, waswas itu apa? Gangguan kepada kita, ya, dari jalur manapun. Kalau ada satu lubang, walaupun sekecil apapun lubangnya itu untuk bisa dia masuki, maka akan dimasuki oleh setan. Ya, setan tidak rela sedikit pun manusia berbuat baik, gak rela mereka. Cara kita untuk bisa menjaga daripada hadiah ini adalah dorongan ini, al-ba'its, berpaling daripada gangguan setan. Bagaimana caranya? Ketika kita mendapatkan gangguan setan, maka kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, makanya di setiap kali kita ingin berbuat baik, ya, melaksanakan kebaikan, ya, baca Al-Qur'an, ya, maka terlebih dahulu kita dianjurkan untuk apa? Ta'awud, ya. Supaya terhindar daripada godaan setan, daripada waswas setan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, berta'awudlah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ketika kita yang melaksanakan sholat, ya, sebelum baca Fatihah, kita juga dianjurkan untuk ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Dianjurkan kita dalam segala hal, suatu yang baik kita dianjurkan untuk ta'awud. Supaya apa? Supaya terhindar daripada godaan setan. Inilah yang menjadikan kita bisa menjaga hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan. Yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan dorongan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan daripada dorongan tersebut. Yang tadinya lemah dikuatkan menjadi besar, menjadi kuat. Bagaimana cara kita menguatkan daripada dorongan tersebut? Dengan 3 hal. Yang pertama, az-zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menguatkan daripada dorongan hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama membaca subhanallah wa bihamdih. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, ghafarallahu dzunubahu walau kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap harinya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama untuk menguatkan daripada dorongan hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, al-fikru bima indallah. Memikirkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan memikirkan dunia, memikirkan jabatan, memikirkan kekayaan, tapi memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berkaitan dengan Allah? Beramal saleh, ya, menjauhi larangannya, mencintai Rasulullah SAW, mengikuti baginda Nabi Muhammad, ya, mencintai keluarganya, apalagi belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, berpuasa, bayar zakat, dan daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hal tersebut. Ketika kita selalu memikirkan hal tersebut, maka niscaya hadiah atau dorongan yang Allah berikan kepada kita disebut dengan ba'is itu akan menjadi kuat. Yang mungkin tadinya sangat lemah sekarang menjadi kuat. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan. Di setiap saatnya selalu memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita untuk menguatkan daripada dorongan tersebut, saya ulangi lagi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah,
Ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini merupakan kunci yang sangat besar ya dalam segala hal. Di dalam menguatkan dorongan ini juga termasuk di dalam kebaikan yang kita terima juga termasuk ya, dalam segala aspek segala hal. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah merupakan kunci yang sangat besar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang saya jelaskan di kajian sebelumnya, bahwasannya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu karena mereka berkumpul dengan orang yang soleh, dan mereka juga berkumpul dengan orang-orang soleh yang ada di zaman sebelumnya, terus sampai mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadikan diri kita yang akan menjadikan dorongan atau hadiah yang telah Allah berikan kepada kita menjadi kuat. Inilah 3 hal yang menyebabkan dorongan atau ba'its, penyemangat, hadiah yang telah Allah berikan kepada kita menjadi kuat. Ini yang kedua. Yang pertama, cara kita, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan dorongan? Yang pertama menjaga, yang kedua menguatkan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga al-istijabah ya, menerima daripada hadiah Allah Subhanahu wa taala. Menerima. Jadi ketika kita sudah mendapatkan, kita sudah merasakan adanya keinginan untuk melaksanakan kebaikan, ketahuilah bahwa itu adalah ba'its. Itu adalah hadiah, dorongan yang telah Allah berikan kepada Anda. Ketika kalian sudah mendapatkan hal itu, segeralah. Apa yang harus kita lakukan? Bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun ketika itu Anda kurang semangat ya, masih lemah, lemes masihan. Jangan ditunda. Kenapa? Karena setan itu tidak, sebagaimana saya jelaskan tadi, setan itu nggak bakal rela. Dia akan terus mengganggu manusia. Ketika kalian menundanya, ketika kalian sudah mendapatkan dorongan untuk melaksanakan kebaikan, adanya keinginan untuk melaksanakan kebaikan, kemudian kalian tunda, mungkin ada kemungkinan setan akan memberikan gangguan kepada kalian sehingga kalian akan membatalkannya, sehingga kalian akan malas lagi untuk berbuat baik. Maka bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan dorongan tersebut, adanya keinginan untuk melaksanakan kebaikan, segera sekarang laksanakan. Contoh, misalkan pada malam hari setelah sholat isya ada timbul rasa keinginan untuk melaksanakan sholat witir. Jangan ditunda. Wah, nanti aja setelah bangun tidur aja. Saya ingin melaksanakannya sebelum sholat subuh. Ya, lebih afdol sebelum sholat subuh. Maka saya katakan jangan ditunda. Laksanakan sekarang. Ketika kalian sudah mendapatkan keinginan untuk melaksanakan kebaikan, adanya keinginan untuk melaksanakan sholat witir, laksanakan sekarang, jangan ditunda nanti, walaupun itu lebih afdol. Walaupun keadaan kamu sekarang ini lemes masihan, tapi nanti setelah bangun tidur kalian semangat. Oh, saya ini sekarang nggak semangat saya untuk melaksanakan sholat witir, tapi nanti setelah bangun tidur saya semangat. Jangan. Kerjakanlah sholat witir dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemes, itu lebih baik bagi Anda daripada kalian menundanya nanti, yang ada kemungkinan ada kemungkinan kalian tidak mengerjakannya karena gangguan dari setan, was-was dari setan. Sama halnya seperti ada seseorang yang ingin masuk Islam. Ya, ada orang yang ingin masuk Islam, nanti dulu, jangan syahadat dulu, nunggu Habib Fulan bin Fulan datang, atau nunggu Kiai Fulan bin Fulan datang. Insya Allah asar ini datang, atau insya Allah besok datang dia. Kalau dia udah datang, nanti saya bawa ke Habibnya atau saya bawa ke kiainya, kemudian nanti ente bersyahadat di hadapan beliau. Nah, jangan seperti ini, bahaya. Ini sangat bahaya. Justru kalian akan menjerumuskan orang yang ingin masuk Islam. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita nantinya. Mungkin saja nanti malam ini setelah kita sholat tarawih, mungkin saja kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu. Kasihan orang yang mau masuk Islam. Ya, orang yang mau masuk Islam, kalian tunda. Keesokan harinya, sore atau 2 hari kemudian, kasihan.
mungkin saja, karena kita nggak tahu kematian. Mungkin saja dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertemu dengan Habib. Sebelum dia bertemu dengan kiai untuk bersyahadat di hadapan beliau. Terus apa yang harus dilakukan? Ketika ada keinginan untuk masuk Islam, langsung ketika itu dia dapatkan ada orang Islam, bersyahadat di hadapannya. Langsung. Jangan menunda. Kalau seandainya ingin tabarruk ya, ingin ngambil berkah bagaimana? Ya, laksanakan dulu bersyahadat di hadapan orang yang dia temui, orang Islam yang dia temui. Kemudian setelah itu baru dia ya minta janji dengan salah satu habaib, orang-orang yang soleh atau kiai untuk mengambil berkah ya, bersyahadat di hadapannya. Tapi pertama kali jangan ditunda. Langsung laksanakan syahadat di hadapan orang yang dia temui. Nah, istijabah, menjaga. Yang ketiga cara kita untuk apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan dorongan, istijabah, menerima daripada dorongan tersebut. Jangan dibiarkan, dibuang. Terima. Ambil dorongan tersebut. Karena al-ba'its ya. Bagian ulama ada yang mengatakan bahwa al-ba'its, dorongan ini, dorongan yang telah Allah berikan kepada hambanya ini adalah sebuah hadiah. Itu gambarannya sama seperti apa? Sama seperti undangan. Nah, apa namanya? Kartu undangan. Kartu undangan. Ketika ada seseorang yang mendapatkan undangan pernikahan, oh fulan bin fulan menikah ya, atau ada undangan pembukaan rumah misalkan, undangan khitanan ya, diberikan undangan berupa surat undangan, kartu undangan. Mohon kehadirannya fulan bin fulan untuk menghadiri acara pernikahan putri kami dan lain sebagainya daripada undangan, diberikan kartu undangan. Nah, kartu undangan ini adalah apa? Merupakan gambarannya sama ya. Ketika kita mendapatkan kartu undangan, maka diri kita akan menginginkan ya, adanya keinginan di dalam diri kita untuk menghadiri acara tersebut. Ya. Jika orang-orang yang mengikuti acara pernikahan ya, acara khitanan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kartu undangan. Nah, kartu undangan inilah yang menjadi dorongan kita, yang menjadi penyemangat kita untuk menghadiri, mengikuti daripada acara tersebut. Sama halnya seperti apa? Seperti dorongan yang telah Allah berikan kepada kita. Ini merupakan apa? Sama halnya seperti apa? Digambarkan seperti bitokoh ya, seperti kartu undangan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Ketika kita sudah mendapatkan kartu undangan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Kita penuhi, kita terima undangannya. Terus laksanakan. Hadiri acaranya. Dengan apa? Bagaimana cara menghadirinya? Melaksanakan amal yang baik. Ya, karena kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah cara kita untuk memenuhi daripada undangan, kartu undangan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana berupa al-ba'is, dorongan, hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu gambarannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa al-ba'is ini, dorongan ini adalah jundun min junudillah. Karena tidak semua orang mendapatkan hadiah ini. Hanya orang-orang yang khusus ya. Makanya begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya yang mendapatkan hadiah tersebut. Allah katakan bahwa al-ba'is ini sebagian ulama mengatakan bahwa al-ba'is ini, dorongan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam hatinya, itu adalah jundun min junudillah, tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok dinamakan tentara? Karena al-ba'is, dorongan ini adalah merupakan tentara, sama seperti tentara. Kalau tentara itu memerangi musuh, ya, memerangi musuh, membunuh musuh. Ada musuh, dia tembak, bunuh, memerangi musuh. Tapi kalau al-ba'is ini, dorongan ini memerangi hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu selalu memerintahkan manusia untuk berbuat jelek. Ketika ada ba'is, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya, sehingga dorongan ini merupakan tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang memerangi hawa nafsunya sehingga kosong, enggak ada hawa nafsunya, hanya ada keinginan kebaikan. Keinginan untuk melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan al-ba'is oleh sebagian ulama jundun min junudillah, tentara daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirkan dengan kisah
cerita. Diceritakan bahwa Sayyidina Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad ini dulunya adalah seorang pencuri, begal. Di daerahnya itu orang-orang di situ, di daerah itu masyarakat pada takut kepadanya. Kalau di situ ada Fudail bin Iyad, dia langsung lari. Di malam hari yang mana anak-anaknya sebelumnya bermain di jalan, dibawa masuk. Ketika anaknya tidak mau, membangkang. Dia takut-takuti dengan apa? Hati-hati, ada Fudail bin Iyad. Maka anaknya langsung takut. Itulah bagaimana Fudail bin Iyad sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang pencuri yang sangat ditakuti di daerahnya. Sampai akhirnya ketika beliau Fudail bin Iyad ini, Sayyidina Fudail bin Iyad berjalan melewati satu rumah, di situ beliau mendengarkan suara di dalam rumah ayat Al-Qur'anul Karim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukanlah saatnya sekarang ini bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini itu menjadi pendorong kepada Fudail bin Iyad, menyemangati Fudail bin Iyad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun bertobat sampai menjadi Fudail bin Iyad yang sangat terkenal. Seorang sufi yang sangat terkenal, yang dulunya adalah seorang begal, seorang pencuri yang sangat ditakuti karena sebab dia mendengarkan ayat Al-Qur'an yang mana ayat tersebut menjadi pendorong. Ya, Allah berikan dorongan hadiah kepada Fudail bin Iyad melewati apa? Melewati ayat Al-Qur'an yang mana ayat itu adalah merupakan dorongan kepada beliau Sayyidina Fudail bin Iyad untuk melaksanakan amal-amal yang baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi Sayyidina Fudail bin Iyad seorang sufi yang sangat besar, yang sangat terkenal di kalangan sufi tasawuf. Banyak daripada kalam-kalam hikmah yang beliau katakan. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Kalian tahu siapa Ikrimah? Sayyidina Ikrimah ini adalah anak daripada Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah Fir'aun hadhil ummah. Kalau Nabi Musa punya Fir'aun ya. Ada di zaman Nabi Musa namanya Fir'aun. Orang yang mengaku Tuhan, padahal dia tahu bahwa Allah itu Tuhan, tapi dia masih mengaku Tuhan. Ya, bejat ya, mengaku Tuhan. Dan masih memerangi Nabi Musa. Tapi di zaman Rasulullah ada Fir'aun juga. Dan Fir'aunnya lebih dahsyat, lebih parah daripada Fir'aun Musa. Siapa itu? Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa itu di akhir hayatnya dia beriman ya, ketika sudah sampai tenggorokan ya, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan itu sudah ditutup pintu taubat. Tapi ketika waktu sudah ditutup, waktu taubat ditutup, dia beriman ya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih beriman gitu loh. Padahal walaupun waktunya enggak diterima lagi. Tapi Abu Jahal ketika dia mau dibunuh, dia katakan kepada orang yang membunuhnya, Abdullah bin Mas'ud, sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad bahwasannya saya ini musuhnya dia di dunia dan akhirat. Lihat perbedaannya. Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam di akhir hayat Nabi Muhammad SAW ya. Ketika Fathu Mekkah ya. Ya, di akhir hayat beliau. Awalnya Sayyidina Ikrimah ini sangat benci kepada Nabi Muhammad karena Abu Jahal itu meninggal karena Nabi Muhammad ya. Sehingga dia setelah meninggalnya ayahnya, dia selalu mengerahkan usahanya, berusaha semangat untuk memerangi muslimin, benci kepada Nabi Muhammad karena benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tapi ya, karena kita nggak tahu kapan hidayah akan datang. Nah, dorongan ini merupakan dorongan yang hadiah yang telah Allah berikan kepada hambanya. Di akhir hayat beliau Rasulullah SAW, ketika Fathu Mekkah, ketika penaklukan kota Mekkah, datanglah dorongan kepada beliau, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Ikrimah, sehingga di dalam hatinya, sehingga beliau yang dulunya sangat membenci Nabi Muhammad, sekarang dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sampai beliau itu termasuk dari ucapan beliau yang sangat terkenal ketika beliau membaca Al-Qur'an, beliau katakan kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku, sehingga dia menangis
sampai dinyatakan beliau sampai pingsan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Beliau Ikrimah. Kenapa? Mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dorongan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Karena berapa banyak ya harus kita syukuri. Ketika kita mendapatkannya, wajib bagi kita untuk menjaganya. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah lewat umurnya 20, 40 tahun, 80 tahun tapi belum mendapatkan dorongan tersebut. Ya, oleh karena itu, ketika kita wajib bagi kita untuk melaksanakan daripada sebab-sebab tersebut. Hal-hal yang bisa menjadikan kita untuk mendapatkan dorongan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah saya jelaskan tadi, 3 hal tadi. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menjadikan hati kita semua bisa menjadi semangat ya, semangat untuk beribadah ya, khususnya di bulan puasa Ramadan ini. Dan kita alhamdulillah ya tidak terasa sudah hari ini kita sudah melewati pertengahan Ramadan ya. Begitu cepat waktunya ya, karena ini di zaman akhir yang dikatakan bahwa di zaman akhir itu waktu semakin cepat. Walaupun seperti itu, wajib bagi kita ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini dianjurkan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita, takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Karena dikatakan bahwa 10 akhir bulan Ramadan itu paling banyaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu kebanyakan tuh adanya di 10 akhir bulan Ramadan. Nasallahu ta'ala yang ja'ala min al-istimina qula fa yatabina ahsanah. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman berpangan, gerakan berbagi pangan untuk siapapun yang ingin berbagi ya, khususnya di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk saling membagi ya. Orang-orang yang berpuasa dianjurkan untuk saling membagi ya. Banyak daripada saudara-saudara kita yang enggak bisa makan ya, enggak punya uang. Apalagi di zaman di wabah sekarang ini, terjadinya wabah sekarang ini. Ya, hendak dihubungi di Muslim Brotherhood ya. Di Instagram Muslim Brotherhood. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.